لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk sekian kalinya Allah masih memberikan kepada kita nikmat, khususnya Al-Fakir bisa menemani Jumat sore Anda yang penuh berkah ini di 8 Dzulqa'dah 1445 Hijriah ini di bedah buletin dakwah kafah edisi 343. Kami berharap para pemirsa semuanya selalu tetap istiqomah di jalan Allah, khususnya dalam aktivitas dakwah demi terwujudnya kehidupan Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita sama-sama bahas. Baik para pemirsa, topik yang akan kita bahas di Buletin Dakwah Kafah edisi 343 adalah kebiadaban Yahudi dan pengkhianatan penguasa Muslim. Kembali kita akan membahas untuk sekian kalinya
bagaimana perkembangan saudara-saudara kita yang sekarang ini mengalami genosida ataupun penjajahan yang ada di Palestina ya. Dan di tengah masih hiruk pikuknya persoalan politik di dalam negeri. Tentu satu kata yaitu brutal dan biadab. Itulah sebutan yang tepat untuk dilontarkan pada negara Zionis Yahudi yang tidak pernah mereka ini menggubris kecaman dari berbagai pihak dan negara lain. Dan entitas Yahudi ini terus melancarkan serangan brutal dan membabi buta terhadap warga Gaza. Militer Zionis beberapa hari yang lalu meluaskan wilayah serangan mereka hingga ke Rafah, daerah terakhir yang menjadi penampungan untuk 1,5 juta warga Gaza. Kecemasan betul-betul melanda kaum muslimin yang ada di Rafah, mengingat benar militer Zionis telah menghancur leburkan daerah Khan Yunis ya. Kaum Zionis ini juga terus melakukan pemblokadan bantuan kemanusiaan dan juga menyerang berbagai suplai logistik untuk para korban. Inilah siasat keji genosida terhadap warga Gaza, membunuh warga dengan serangan militer serta membiarkan mereka kelaparan dan kekurangan fasilitas medis. Kalau kita lihat jumlahnya korban ya, sampai beberapa pekan terakhir ini, jumlah korban diperkirakan tembus sampai 35.000 jiwa. Hampir separuh korban, 35.000 jiwa itu adalah perempuan dan anak-anak. Jadi eskalasi jumlahnya, eskalasi penyerangannya semakin meningkat dan tentu jumlah korban semakin meningkat. Dan kalau kita lihat ini sekali lagi bukan merupakan satu peperangan. Karena kalau peperangan itu ya militer melawan militer. Tapi justru korbannya itu adalah perempuan dan anak-anak fasilitas umum, jalanan, rumah-rumah. Jadi ini betul-betul mereka itu melakukan genosida. Dan dalam perkembangan terakhir sangat pantas apabila Zionis ini dibenci oleh dunia. Dan kebrutalan Zionis Yahudi ini mengundang kecaman dari banyak penduduk dunia. Kalau kita lihat di sosial media X, yang dulu Twitter ya, muncul tagar All Eyes on Rafah. Beberapa hari yang lalu sempat menjadi trending topik di platform sosial X ini. Banyak pengguna X yang mengirimkan tulisan keprihatinan atas kondisi Rafah dan mengecam tindakan keji militer Yahudi. Dan ini juga diikuti di banyak negara. Orang berbondong-bondong berdemonstrasi mengutuk kekejaman Zionis. Bahkan ini di Amerika Serikat sendiri, ribuan mahasiswa ini berdemonstrasi di berbagai kampus seperti di Universitas Columbia, di UCLA, di George Washington, dan sebagainya. Yang sebelumnya mereka sangat sedikit menyuarakan pembelaan mereka terhadap Palestina, tapi setelah penyerangan terhadap Rafah ini betul-betul, di Rafah ini betul-betul kaum muslimin Palestina menderita, banyak sekali mahasiswa, ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Amerika Serikat. Selain mengecam entitas Yahudi, para pendemo juga menyerukan tagline Free Palestine, ya, Free Palestine. Hal yang sama juga terjadi di negara Kanada dan beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, dan juga Inggris, dan juga negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu di warga negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga mengkritik pemerintah mereka sendiri yang justru terus memberikan bantuan kepada militer Zionis. Mereka marah karena bantuan tersebut sebagian besar justru berasal dari uang pajak rakyat. Ya. Dan fenomena ini menunjukkan kebencian terhadap negara Zionis begitu sangat meluas. Banyak negara dan juga warga di dunia yang sudah merasa muak dengan kekejaman Zionis. Kaum Zionis yang sering mengemis simpati dunia dengan menceritakan sejarah korban genosida Nazi Jerman
ternyata lebih kejam dengan tindakan genosida mereka terhadap penduduk Palestina. Mereka lah kaum yang suka menyalakan permusuhan dan peperangan sepanjang zaman. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita merekam peristiwa ini di dalam surah Al-Maidah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkan api peperangan itu dan mereka berusaha menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan sementara Allah tidak menyukai kaum yang membuat kerusakan. Nah, ini poin bagaimana Zionis ini dalam perkembangannya mengalami betul-betul kecaman seluruh dunia. Dan berikutnya, kalau kita perhatikan juga dalam perkembangan terakhir, rapuhnya entitas Yahudi. Sekali lagi, dalam berbagai forum, terus jadi bedah buletin dakwah kafah, sampaikan, jangan sampai ada dalam bayangan kita bahwa Yahudi itu sebenarnya hebat. Sebenarnya tidak seperti itu. Fakta di lapangan tidak seperti itu. Sebenarnya negara Zionis Yahudi adalah negara yang rapuh. Negara yang rapuh serapuh sarang laba-laba. Bukan negara besar, apalagi adidaya seperti yang dimitoskan oleh Barat dan juga dihembuskan oleh para pemimpin Arab. Agresi militer yang mereka lancarkan ini semakin memperlihatkan kerapuhan entitas Yahudi tersebut. Inilah makar Allah yang telah diperlihatkan pada kaum kufar dan Zionis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 54, "Wa maqaru wa maqarallahu wallahu khairul makirin." Mereka ini kaum kafir membuat tipu daya. Namun Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kita lihat bagaimana perkembangan mereka, kerapuhan mereka. Poin yang pertama, militer Yahudi ini sebenarnya mengalami kekalahan fisik maupun mental sejak 7 Oktober tahun yang lalu, sejak awal melakukan penyerangan mereka. Kita bisa perhatikan bagaimana pihak militer Zionis ini melaporkan ada 1.122 tank lapis baja milik mereka rusak berat. Termasuk ada 980 unit tank Merkava yang harganya mencapai 54 miliar rupiah. Ada 134 bulldozer mereka juga hancur. Dan total kerugian sektor darat ini mencapai 1.833 unit. Sementara di sektor udara berjumlah 83 unit yang terdiri dari 4 helikopter, 45 drone, drone pengintai atau serang, dan 34 drone lainnya. Jadi mereka mengalami banyak kerugian. Sementara itu di jumlah para prajurit Yahudi yang tewas dan terluka hingga tahun ini mencapai 3.600 personil. Dilaporkan ada 2.000 anggota pasukan ini mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Mereka ini stres. Ya, militer Zionis ini juga diguncang dengan tingginya angka bunuh diri tentara mereka ini. Tentara mereka ini saking stresnya tadi itu banyak yang bunuh diri. Selain itu juga bagaimana pola mereka yang seperti hewan ini, banyak terjadi pelecehan seksual ya terhadap personil tentara perempuan yang dilakukan rekan pria mereka. Nah, ini yang pertama ya, bagaimana kerapuhan yang terjadi di Zionis. Yang kedua adalah ekonomi negara Zionis ini juga terancam resesi akibat perang. Dilaporkan Bank Sentral Israel mengungkapkan kerugian akibat serangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 67 miliar US dollar atau setara dengan 1.061 triliun rupiah. Banyak sektor usaha yang tutup seperti pariwisata atau juga akibat kekurangan tenaga kerja akibat dari ketegangan yang ada di Gaza.
Jadi mereka ini sebenarnya secara ekonomi juga mengalami resesi. Ini tentu berpengaruh ya terhadap kondisi mereka. Yang ketiga, kondisi pemerintahan Zionis di bawah Perdana Menteri Netanyahu mengalami krisis akibat perang. Ribuan warga berdemo menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Ia dianggap gagal menjaga keamanan negeri mereka serta menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Itu yang keempat, yang ketiga ya. Sedangkan yang keempat, serangan ke Rafah yang terakhir itu membuat entitas Yahudi terancam kehilangan dukungannya Amerika Serikat. Bagaimana Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris ini mengatakan bahwa serangan apapun yang dilakukan Israel terhadap kota Rafah di jalur Gaza, meski sudah diperingatkan berulang kali, akan menjadi sebuah kesalahan besar. Jadi dianggap oleh Wakil Presiden Amerika Serikat ini penyerangan Rafah ini oleh Zionis ini menunjukkan adalah kesalahan besar yang seharusnya tidak dilakukan itu. Sehingga betul tadi itu bahwa banyak sekali warga Amerika yang justru berdemo dan itu tentu akan menggoyang kepercayaan pemerintahan Amerika sendiri ya. Dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini juga mengancam tidak akan lagi memberikan bantuan senjata kepada entitas Yahudi tersebut. Terus sikap pemerintah Joe Biden ini karena dia takut ya kehilangan dukungan dari para pemilih dan kalah dalam pemilu bulan November nanti. Nah, serangan ke Rafah ini membuat pemerintah Joe Biden semakin tersudut. Sehingga publik Amerika Serikat juga percaya kalau banyak anggota Kongres dan pejabat Gedung Putih tunduk pada kelompok lobi Yahudi AIPAC, yaitu American Israel Public Affairs Committee. Dan sebagaimana juga ditulis di situs theguardian.com, 82% anggota Kongres adalah pendukung negara Zionis. Ketahuan ya. Para legislator pro-Zionis itu mendapatkan gelontoran dana sekitar 125 US dollar dalam pemilu yang lalu. Nah, ini jumlah yang sangat besar sekali. Ya. Itu poin yang keempat ya, berkaitan dengan semakin rapuhnya posisi Zionis di mata internasional. Yang kelima adalah entitas Yahudi semakin terkucil di dunia internasional. Ya. Jadi secara di mata internasional entitas Yahudi ini semakin terkucil, di mana Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atau dugaan kejahatan perang dan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina. Sebenarnya sudah lama ini, agak terlambat ini sebenarnya. Putusan yang diumumkan pada hari Jumat waktu setempat ini membuka jalan bagi Mahkamah Internasional untuk membuka penyelidikan pidana. Bagaimana ICC juga beberapa lalu mengabarkan akan isunya ya akan menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gitu. Tapi sampai sekarang belum ya. Tapi betul bahwa entitas Yahudi ini semakin terkucil di mata dunia internasional. Dan Palestina dalam perkembangan terakhir juga mendapat dukungan 143 dari 193 negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat yang lalu untuk menjadi anggota penuh PBB. Ya, hal ini semakin membuat negara Zionis terkucil di pentas dunia. Nah, ini perkembangan beberapa poin, ada 5 poin yang kita bahas berkaitan dengan posisi Zionis ini. Di satu sisi dia sebenarnya stres untuk melakukan bentuknya itu melakukan penyerangan terhadap Muslim di Rafah ya. Di satu sisi mereka ini mengalami kerapuhan. Baik, lantas yang menjadi fokus pembahasan kita yang berikutnya adalah di mana penguasa kaum muslimin. Itu yang menjadi sorotan seharusnya. Ya, karena Gaza atau Palestina ini kan merupakan bagian dari negeri kaum muslimin. Lantas di mana posisi penguasa-penguasa kaum muslimin? Kenapa mereka semuanya diam, seribu bahasa?
maka ini jelas sekali bahwa mereka ini telah melakukan pengkhianatan, ya, pengkhianatan para penguasa Muslim ini. Ya, sedemikian rapuhnya posisi entitas Yahudi ini belum akan membuat krisis Palestina ini selesai. Kita tahu, sudah kita sampaikan beberapa poin tadi itu, namun ini belum menjadi jaminan bahwa krisis Palestina itu selesai. Pasalnya, solusi sesungguhnya itu sebenarnya berada di tangan umat Muslim, bukan pada bangsa-bangsa lain, juga bukan pada PBB atau juga pada ICC. Ya, saya tidak begitu yakin begitu ya. Apakah ketika Palestina itu masuk di dalam eh, anggota PBB itu, apakah itu akhirnya tidak ada jaminan negara Zionis, entitas Zionis Yahudi ini akan melakukan atau menghentikan penyerangannya? Saya kira tidak ada jaminan itu. Ya, sekali lagi persoalan Gaza itu juga hanya akan selesai tuntas dengan hukum Islam, bukan dengan undang-undang buatan manusia. Sebagaimana yang disampaikan two-state solution, solusi dua negara yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, ini secara terang benderang bertentangan dengan hukum Islam. Ya, solusi ini juga hanya menjadi perangkap untuk umat Muslim, khususnya adalah rakyat Palestina. Selain itu, musibah besar umat ini justru adalah keberadaan penguasa Muslim, terutama para pemimpin Arab dan Turki, yang menghalangi penyelesaian krisis Gaza. Para penguasa itu bukan saja kita lihat mereka hanya berdiam diri, mereka juga menghalang-halangi setiap upaya untuk menyelesaikan krisis yang ada di Palestina. Mereka menutupi kejahatan itu dengan mengirimkan bantuan logistis yang jauh dari kecukupan. Di sisi lain, mereka juga meminta PBB atau pihak lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal mereka tahu hal itu tidak akan mungkin terjadi. Penguasa Mesir menutup rapat-rapat perbatasan dan meninggikan tembok penghalang dengan Gaza agar warganya tidak bisa melihat dan memberikan pertolongan. Sejumlah penguasa Arab memfasilitasi pasukan dan persenjataan dari Amerika Serikat yang akan digunakan untuk membantu militer Zionis. Dan juga para penguasa itu juga terus melakukan perdagangan dengan negara Zionis yang menguntungkan eksistensi mereka, termasuk minyak bumi yang digunakan untuk tindakan genosida. Sebagian penguasa Arab seperti Saudi dan Mesir ini juga memenjarakan warga yang menyuarakan pembelaan pada Palestina dan mengkritik kejahatan kaum Zionis itu. Nah, oleh sebab itu, para pemimpin macam inilah yang telah mengkhianati umat, dan mereka ini seakan-akan melupakan ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 118. Jadi Allah memberikan peringatan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan wadhu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwaihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang ada di luar kalian sebagai teman kepercayaan kalian. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Mereka pun mengharapkan kehancuran kalian. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Sementara apa yang tersembunyi di hati mereka adalah lebih jahat lagi. Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika saja kalian itu mau berpikir. Nah, itu peringatan Allah yang sangat jelas, tegas di dalam surah Ali Imran ayat 118. Nah, kaum muslimin para pemirsa, karena itulah krisis Gaza ini sekali lagi tidak akan selesai selama para penguasa dunia Islam, terutama para pemimpin Arab dan Turki, masih menjadi alas kaki kepentingan Barat dan kepentingan nasionalisme mereka. Negara-negara Arab dan Turki itulah yang sesungguhnya menjadi penjaga eksistensi negara Zionis di jantung kaum muslimin.
selama mereka masih ada, maka sepanjang itu pula entitas Yahudi ini masih berdiri. Genosida terhadap Gaza adalah persoalan kaum muslimin dan hanya bisa diselesaikan dengan Islam. Caranya bagaimana? Sekali lagi, caranya dengan melancarkan jihad fisabilillah, dengan mengerahkan pasukan kaum muslimin untuk menolong warga Gaza dan mengusir entitas Yahudi selamanya dari tanah Palestina. Dan solusi ini hanya bisa dilakukan ketika kaum muslimin bersatu di bawah institusi khilafah Islamiyah. Inilah solusi yang harus dipikirkan dan diperjuangkan oleh umat. Tidak ada yang lain. Hanya ini satu-satunya. Baik, yang terakhir pemirsa, dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah hadis 343, Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala berkata, Isra'ilu dhillul amzimatil arabiyyati fa'idha zala syai'u zala dhilluhu. Negara Israel adalah bayangan dari para rezim negara-negara Arab. Sesuatu benda itu jika hilang, maka hilang pula bayangannya. Masya Allah. Ya. Baik, saya kira demikian apa yang sudah Fakir sampaikan ini tadi itu di Buletin Dakwah Kafah. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullahu khairan, ahsanal jaza. Kami haturkan kepada seluruh pemirsa yang masih setia bersama kami menyaksikan bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 393 yang hadir setiap Jumat sore. Ya. Alhamdulillah, di topik sore hari ini kita tadi sudah membahas perkembangan terakhir yang ada di Palestina dan bagaimana kebiadaban Yahudi dan pengkhianatan penguasa kaum muslimin. Saya kira pembahasan berkaitan dengan Palestina ini adalah pembahasan yang cukup banyak ya, yang dari berbagai segmen khususnya di tahun kemarin dan sampai terakhir ini yang kita bahas dalam rubrik bedah Buletin Dakwah Kafah ini. Ini menunjukkan bagian dari konsen kita dan terus kita mengingatkan kepada umat, khususnya juga kepada penguasa kaum muslimin khususnya di negeri ini yang sebenarnya memiliki kemampuan. Jangan sampai mereka melupakan persoalan kaum muslimin, termasuk juga kita. Ya, kita jangan sampai terjebak atau sibuk membahas persoalan-persoalan yang sifatnya itu furuk, yang itu sebenarnya tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Malah kita melupakan persoalan besar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, yang sampai sekarang Zionis terus melakukan penyerangannya terhadap sampai di Rafah. Sekali lagi ini semoga bisa memberikan satu pemahaman pada kita di tengah memang masih sangat sumir atau masih sangat sepi ya kalau kita lihat kaum muslimin atau di berbagai media ketika bicara tentang ini mereka tidak menyentuh kepada akar masalahnya atau tidak menyentuh pada solusi utama. Dan kita terus menyampaikan
kepada umat bahwa Palestina ini menjadi satu di antara masalah-masalah umat yang lainnya akibat umat ini tidak diterapkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah institusi khilafah Islamiyah. Akibat umat ini tidak memiliki junnah, tidak memiliki perisai, maka persoalan ini akan selesai. Dan kita mengingatkan dalam media ini bahwa Zionis, Yahudi, ini sebenarnya lemah. Mereka ini pengecut. Mereka ini akan berani memusuhi kita. Hatta di sini adalah Muslim Palestina. Ketika umat Islam itu menampakkan kelemahannya. Dan ini juga kalau kita buka dalam lembaran peradaban Islam, khususnya di zaman Nabi SAW, ini Rasulullah memberikan pelajaran. Rasulullah tidak boleh atau tidak pernah menunjukkan kelemahannya di hadapan musuhnya, khususnya Yahudi. Karena Rasulullah tahu benar ya karakter Yahudi ini. Karakter Yahudi ini sebenarnya pengecut, dia lemah. Ya, maka solusi yang dilakukan Rasulullah menunjukkan kekuatannya. Ya, tentu bukan hanya kepada Yahudi, tapi juga kepada musuh-musuh pada saat itu, baik orang Quraisy, baik kabilah-kabilah musyrik sekitar Madinah, atau bahkan Rasulullah tunjukkan kemampuan itu, walaupun saat itu masih minim di hadapan negara-negara Romawi ataupun juga Persia, sehingga mereka ini akhirnya benar-benar membuktikan kekuatan kaum muslimin, membuktikan kemuliaan kaum muslimin, khususnya orang Yahudi. Orang Yahudi ketika ditampakkan kekuatan kaum muslimin, mereka tidak berani. Mereka pernah melakukan keroyokan dalam perang Ahzab. Ya, mereka melakukan keroyokan, tapi akhirnya mereka juga bisa dikalahkan ketika kaum muslimin ini bersatu, ketika kaum muslimin memiliki institusi kekuatan untuk menyapu kekuatan mereka yang sebenarnya sekali lagi tidak besar. Baik, kita harus bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari ini semuanya, dan kita sampaikan solusi berkaitan dengan menyelesaikan krisis Palestina harus dari kaum muslimin dan harus bersumber dari hukum Islam, bukan berharap kepada negara-negara barat, apalagi kepada PBB. Marilah wahai penguasa kaum muslimin, bersatulah. Kita ini umat yang besar. Ya, bersatulah. Persatuan itu akan mengokohkan kita dan akan menyelesaikan krisis Palestina ini dalam waktu yang sangat singkat, insya Allah. Baik, saya kira demikian pertemuan kita di sore hari ini di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 343. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan juga jazakumullah khair bagi yang bertugas sehingga panjenengan semua bisa menyaksikan Bedah Buletin Dakwah Kafah ini dengan mudah. Semoga Allah mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.